已经镇住。妖风，轮岛炮台战法启动。这是严重犯罪！就冲老夫来！Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nah Film. Bagaimana kabar kalian di akhir pekan ini? Masih pada memutar lebaran kemana nih? Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita sang penerus Tangsan, yaitu Yoho dan Wangdong, dalam Solen 2 episode terbaru, yaitu Solen 2 episode 44. Yang mana pada Solen 2 episode 44 ini menceritakan Yoho dan Wangdong yang melihat pertempuran anggota lain dari Akademi Shrek yang harus berjuang sekuat tenaga melawan kuatnya Akademi Ryu. Dan kita akan kembali melihat pengorbanan Susansi demi Jiang Nanan. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini Susansi pun langsung bertindak saat melihat Jiang Nan ingin menghadapi Hong Chen ini. Namun Jiang Nan meminta Susansi tetap tenang karena di pertandingan sebelumnya Jiang Nan sudah menderita kerugian besar karena emosi. Dan melihat si Hong Chen mengeluarkan 4 teknik cross secara berturut-turut, Jiang Nan pun tak mau kalah darinya. Di sini Jiang Nan pun langsung mengeluarkan tubuh emas tak terkalahkan untuk menahan serangan Hong Chen ini. Kemudian teknik teleportasi dan kemudian juga menggunakan busur pinggang untuk menyerang Hong Chen. Namun terlihat senjata Hong Chen ini langsung mengenai Jiang Nanan yang membuat Jiang Nan dan Daiyuang ini ditekan secara bersamaan. Namun Guruzo tahu jika Jiang Nan sengaja memperpanjang durasi tubuh emas tak terkalahkan itu untuk memblokir serangan terkuat dari si Hong Chen ini. Dan beban fisik Jiang Nan ini terlalu besar karena Jiang Nan ini juga mengeluarkan 4 teknik cross secara berturut-turut. Setelah merasa waktunya pas, di sini Jiang Nan meminta Daiyuang untuk menyerang. Sementara Daiho yang melihat itu merasa serangan Daiyuang ini terlalu cepat dan sangat lemah. Dari luar pun Ling Lujian langsung mengurung Hong Chen, kemudian Chaito dan Bebe langsung menyerang secara bersamaan. Dan dari belakang, Daiyuang langsung menghantam tubuh Hong Chen ini. Namun Hong Chen langsung menggunakan tekniknya yang bisa membuat dirinya menjadi cair. Yang mana jelas saja hal itu membuat semua orang terkejut karena seorang manusia bisa berubah menjadi cairan logam. Dan dengan cepat pun, Hong Chen ini keluar dari formasi yang mengurung kelima monster Shrek tersebut. Guruzo yang melihat pun mengakui jika kemampuan si Hong Chen dalam mengendalikan logam sangatlah menakutkan. Bahkan bisa dengan cepat berubah menjadi logam dan kembali ke wujud manusia lagi. Sementara Yao bingung karena teknik penjara guntur dan kilat belum hilang, padahal si Hong Chen sudah keluar dari formasi tersebut. Dan di sini Yao teringat jika kunci kemenangan dan kekalahan dari Akademi Ryu ini terletak pada Marulong. Sementara Xiao Xiao cemas karena tersisa Mas Xiaotou yang harus menghadapi 5 orang sendirian. Di sini salah satu anggota Akademi Ryu langsung mengeluarkan teknik dukungan makanan untuk memperkuat anggota lainnya. Dan kemudian mereka langsung mengeluarkan teknik menara pemandu roh. Namun Mas Xiaotou langsung menggunakan teknik fonik menembus awan untuk menyerang teknik tadi. Di sini terlihat anggota Akademi Ryu lainnya tak diam saja dan langsung bertindak terhadap Mas Xiaotou ini. Kemudian mereka menggunakan pemandu roh tingkat 6 dan menyerang Mas Xiaotou secara bersamaan. Namun di sini Mas Xiaotou langsung menggunakan ledakan fonik untuk menahan serangan ketiga musuh tersebut. Dan Mas Xiaotou langsung berkata jika kekuatan Mas Xiaotou lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Di sini Mas Xiaotou pun langsung mengeluarkan 3 teknik menjadi satu, yang mana gabungan ketiga teknik itu disebut dengan api fonik hitam. Dan Guruzo tahu jika fonik hitam ini sangatlah kuat, tapi juga memiliki roh yang seperti iblis. Melihat Mas Xiaotou yang ingin menyerang, di sini Marulong meminta Chen Fei untuk menghindar. Namun fonik Mas Xiaotou ini langsung mengenai Chen Fei yang membuat Chen Fei langsung kehilangan tangannya.
Melihat itu, kedua rekannya langsung menggunakan alat rohnya masing-masing untuk melindungi diri mereka dari Ma Xiaotou. Kemudian Marulong menggunakan sinar suhu tinggi setelah mencoba mengurung Ma Xiaotou menggunakan penjara guntur petir. Namun ternyata hal itu tak berefek apapun pada Ma Xiaotou yang membuat Marulong harus menggunakan perisai tak terkalahkan. Dengan cepat Ma Xiaotou langsung menolak Susansi karena sadar akan terjadi ledakan yang sangat besar. Dan terlihat di sini alat pemandu roh Marulong yang begitu banyak tersebut langsung hancur berkeping-keping karena serangan Ma Xiaotou tersebut. Melihat itu semua, di sini Marulong sangat marah dan berniat tak akan menahan diri lagi agar Akademi Shrek membayar semuanya. Namun di sini secara mengejutkan, Bebe langsung mengaku kalah. Sementara Dayoheng tak terima dan berkata jika Akademi Shrek belum kalah dan akan terus berjuang. Di sini Bebe meminta Yoheng tenang karena ini adalah taktik yang dibuat oleh Guru Zhou, yang mana pada akhirnya Dayoheng juga harus mengikuti taktik yang sudah dibuat tersebut. Dan jelas saja hal itu membuat babak final putaran pertama ini dimenangkan oleh Akademi Ryu. Sementara Guru Zhou mengakui jika efektivitas Akademi Ryu sangatlah kuat dengan menggunakan alat pemandu roh mereka tersebut. Dan Guru Zhou sengaja tak ingin menang dalam babak pertarungan tim ini karena beliau tahu jika tingkat kemenangan Akademi Shrek tidak lebih dari 30% saja. Dan Guru Zhou melakukan itu hanya untuk dua tujuan, yaitu untuk mencoba mempertahankan kekuatan Akademi Shrek dari kekuatan serangan lawan, agar bisa menarik perhatian Marulong dan Hong Chen untuk mengambil tindakan dan kemudian memahami kekuatan mereka. Kemudian dengan itu, Guru Zhou baru bisa bertaruh di dalam sistem gugur pada babak selanjutnya. Terlihat di sini semua orang bingung bahkan jengkel dengan Akademi Shrek yang menyerah lebih awal ini. Bahkan mereka langsung melempari anggota Shrek karena kekecewaan mereka sudah sangat besar. Melihat itu di sini Daihou meminta semua orang untuk tenang dan masalah menang atau kalah adalah hal yang biasa. Karena yang terpenting kedua tim sudah mencoba yang terbaik. Dan di sini Daihou mengancam bagi siapapun yang berani menghina maka akan diberi hukuman berat tanpa ampun. Dan mendengar itu pun semua penonton langsung terdiam dibuatnya. Begitu juga Putri Jiujiu yang seperti ingin protes, namun Kaisar Xinglu langsung menahannya. Sementara Yo hanya bisa berjanji pada mendiang ibunya agar Daihou mengakui status ibunya suatu saat nanti. Di sini Susansi yang sedang ditandu oleh perawat pun langsung terbangun karena teringat Jiangnan. Bahkan dirinya tak memperdulikan kondisinya sendiri dan lebih memikirkan keadaan orang yang dicintainya tersebut. Di sini Guru Zhou pun memberitahu meskipun Jiangnan terluka parah namun Jiangnan masih hidup. Dan dalam babak individu, Guru Zhou meminta Susansi yang menjadi peserta pertama. Dan di sini Susansi pun sangat bersemangat mendengar hal tersebut. Di dalam pertarungan pertama babak individu ini, Akademi Ryu menurunkan Lian untuk menghadapi Susansi tersebut. Tak lama kemudian pertandingan dimulai dan Lian ini langsung menggunakan senjata pemandu rohnya untuk dia serangkan ke arah Susansi. Dan Dayoheng tahu jika roh pelindung Lian ini sebenarnya sudah padam. Namun dengan menggunakan alat roh ini membuat roh pelindung Lian ini jauh lebih kuat. Di sini dengan cepat Susansi bisa menghindari tembakan dari Lian ini. Bahkan Susansi kembali menggunakan perisai Xuanmingnya untuk menahan tembakan kuat Lian tersebut. Di sini tetua Akademi Ryu tahu jika Susansi berusaha menang dengan jarak dekat melihat Susansi mengeluarkan roh pelindung kura-kura Xuanmingnya. Namun tetua tersebut tahu jika Lian ini tak sekedar master pemandu roh jarak jauh biasa. Di sini semua orang hanya bisa terdiam saat Susansi ini berusaha menghantam langsung Lian tersebut. Namun Saito tahu jika ternyata senjata yang dipakai Lian ini akan berubah menjadi penyembur api yang sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat. Dan ternyata hal tadi memang sudah direncanakan Lian untuk menunggu Susansi masuk ke dalam jangkauannya. Yang mana serangan Lian ini jika pun tak membuat lawan mati, namun lawan tetap akan menjadi cacat. Terlihat di sini Susansi kewalahan menghadapi panasnya api dari senjata pemandu roh milik Lian ini. Sedangkan Jiangnan yang mulai tersadar hanya bisa melihat Susansi yang sedang dalam kesulitan tersebut. Melihat Susansi yang seperti sudah menyerah, Lian ini terlihat sangat pede dibuatnya. Bahkan tak sampai di situ saja, karena Lian ini berusaha menyerang kembali menggunakan senjata lainnya.
Namun di sini Susansi langsung membangkitkan Xuanwu-nya untuk menghadapi itu yang membuat Lian ini terkejut. Dengan cepat Lian menggunakan perisainya saat melihat Susansi menggunakan ular Xuanwu untuk menyerang. Namun terlihat kekuatan racun dari ular Susansi ini sangatlah kuat yang hingga membuat wasit langsung membawa Lian keluar arena. Namun meskipun begitu, tangan yang dibuat Lian menahan kini tinggal tulang saja karena serangan ular dari Susansi tadi. Di sini Bebe mengaku jika ini pertama kali Susansi mengeluarkan kekuatan kuat dari bakatnya tersebut, yang mana teknik dari garis keturunan ini hanya bisa dilakukan sekali dalam 3 hari. Di sini Mijia merasa Susansi sangat kejam karena tega merusak tangan Lian ini, dan Mijia ini berusaha untuk maju menghadapi Susansi. Namun tetua Akademi Ryu menahannya karena beliau sudah membuat daftar siapa yang maju terlebih dulu, yang mana di sini beliau meminta Chen An untuk maju lebih dulu. Melihat Chen An ketakutan, Mijia terlihat sangat marah. Dan tak peduli Chen An akan kalah atau menang, Mijia tetap akan memberi pelajaran kepada Akademi Shrek. Sementara Susansi sedang memulihkan diri menggunakan botol payi, di sini Chen Fei memberanikan diri untuk maju. Dan di sini wasit mengumumkan bahwa Chen An akan menjadi pemain kedua di babak individu dari Akademi Ryu yang menghadapi Susansi. Di sini Dayo yang tahu jika Chen An ini adalah anggota utama dari Akademi Ryu yang tak ikut dalam pertarungan tim karena lebih kuat dalam pertarungan individu. Dan Dayo yang khawatir Susansi tak akan bisa mendekatinya karena Chen An ini adalah mentoroh tipe kecepatan. Namun dengan santai Susansi berkata, jika Chen An ini tak mengambil tindakan, maka Susansi yang akan bertindak lebih dulu. Dan di sini dengan cepat, Susansi menggunakan teknik pertukaran Xuanming, yang mana hal itu membuat Chen An yang sibuk memutari Susansi tiba-tiba menjadi lari ke arah Susansi. Di sini Bebe tahu jika sejak perisai baju besi Xuanming milik Susansi berevolusi menjadi perisai Xuanwu, membuat semua teknik roh Susansi juga ikut berubah. Bahkan teknik pertukaran Xuanming kini bisa berteleportasi dan sebagai transportasi dalam jarak tertentu. Namun Dayo yang dikejutkan saat Chen An ini mengeluarkan pisaunya, karena ternyata Chen An ini adalah mentoro senjata jarak dekat. Di sini untungnya refleks Susansi bisa menghindari serangan itu dengan cepat. Dan kemudian Susansi langsung memanggil Xuanwu keluar dan membuatnya menjadi asap hitam kembali. Di sini Chen An tahu jika teknik itu tak bisa Susansi gunakan secara terus-menerus. Namun dengan santai Susansi berkata bahwa semua anggota Shrek adalah monster. Di sini Wang Dong terkejut karena kata Bebe tadi teknik ini hanya bisa dilakukan 1 kali dalam 3 hari. Namun Niho yakin jika Susansi memiliki taktik yang sangat cerdas, karena pertarungan kedua ini didasarkan pada pertarungan sebelumnya yang mana Susansi menggunakan pertukaran Xuanming untuk mengejutkan Chen An. Dan kemudian teknik kedatangan Xuanwu sekarang membuat Chen An tak mempunyai nyali untuk menghadapi Susansi. Melihat kondisi Chen An tersebut, Susansi langsung menghantam menggunakan tameng Xuanwu-nya. Dan karena hal tersebut membuat anggota Shrek senang karena mereka sekarang sudah sedikit lebih mendominasi dan membuat keunggulan 2-1 pada pihak Akademi Shrek. Namun sebenarnya di sini Susansi sudah tak kuat menahan tubuhnya karena memaksakan menggunakan teknik roh yang seharusnya hanya bisa dipakai sekali dalam 3 hari tadi. Dan bahkan Susansi seperti ingin pingsan karena kekuatan rohnya kini sudah habis. Melihat itu di sini Xia Hongqian tahu jika ternyata Chen An ini terlipu oleh Susansi, yang mana hal itu membuat anggota Akademi Ryu lainnya kesal dan ingin memberi perhitungan. Di sini wasit memperingatkan agar mereka tak berbuat sesuka hati mereka. Kemudian Dayo yang tahu jika ternyata mereka menginginkan pertandingan 2 lawan 1, yang mana jelas saja hal itu termasuk kejahatan serius. Di sini anggota Shrek sudah panik melihat mereka berdua menyerang Susansi yang sudah tak berdaya. Namun di sini terlihat tangan besar yang menahan mereka berdua dan melempar mereka keluar arena. Semua orang pun tampak bertanya-tanya siapa orang yang datang ini. Namun di sini Yeho langsung tahu bahwa yang datang tersebut adalah Tuan Xuan. Sementara Kaisar Xinglu tak percaya jika Tuan Xuan ini ternyata masih hidup. Dan terlihat di sini alat pemandu roh anggota Akademi Ryu tadi rusak parah akibat lemparan dari Tuan Xuan ini. Dengan cepat pun Tuan Xuan langsung mengeluarkan 9 cincin rohnya, yang mana tentu saja hal itu membuat wasit yang juga dahulu pelindung negara langsung memberikan hormat.
Di sini Tuan Xuan memberitahu jika sejarah pertarungan antar akademi di seluruh benua bisa ditelusuri lagi ke waktu ribuan tahun lalu, yang mana berarti semua tim harus melakukan yang terbaik. Dan Tuan Xuan menantang bagi siapapun yang berani melanggar aturan ini untuk menghadapi beliau langsung, karena tim Akademi Shrek juga tak melakukan kesalahan apapun. 可以追溯到万年前，是学院斗魂大赛的历史。饕餮斗罗，就冲老夫来！谁想破坏这规矩？我们的队员没有做错。 Dan pada Solen 2 episode 45, kita akan melihat kekuatan individu dari Meng Hongzhen yang pastinya akan sangat merepotkan bagi Akademi Shrek. Dan terlihat setiap tim melakukan apapun untuk menang di dalam turnamen akbar ini. 下一个本队最后一人终于下去。雕是专门为你准备的，小心！好狂妄的丫头！你俩谁先？ Dan itulah guys alur cerita Solen 2 episode 44 ini. Ternyata Susanti yang begitu kocak bisa juga semenakutkan itu ya. Dan apakah Yoho dan Wang Dong akan turun tangan dalam pertandingan individu ini? Kita tunggu saja dalam Solen 2 episode 45. Akhir kata, hati-hati buat kalian yang mau meneruskan lebaran ke rumah saudara dan kerabat. Dan see you next epic draw.